Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fadila dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan materi dari makalah yang telah saya buat dengan judul Peran Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Agama-agama di dunia mempunyai peranan penting dalam menciptakan perdamaian. Mereka memiliki ajaran luhur untuk menuntun umatnya agar selalu berbuat kebajikan, terutama dalam menciptakan kondusivitas hubungan antar manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam dialog peradaban lintas agama, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar rahmat kemanusiaan. Menurut dia, perbedaan agama bukan alasan untuk saling tidak menghormati antar manusia. Habib Umar mengatakan tidak dibenarkan apabila berbuat baik hanya berdasarkan latar belakang agama. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad agar menjaga perdamaian dan tidak mengganggu umat selain Islam, terlebih bagi mereka yang mempunyai kecenderungan cinta perdamaian. Menurut Habib Umar, para pemuka agama sudah terang-terangan menyatakan bahwa bersepakat untuk menjaga hak-hak kemanusiaan serta memberikan hak mereka dengan sebenar-benarnya. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kandungan arti persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, pasti banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama persatuan dan kesatuan dalam beragama di Indonesia. Sebab di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang mayoritas pemeluknya adalah agama Islam. Namun banyak juga pemeluk agama lain yang dalam hal ini rasa persatuan dan kesatuannya harus selalu ditanamkan dalam diri untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan agama Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan melihat berbagai tantangan ke depan. Pengertian persatuan dan kesatuan dalam beragama. Sejarah adanya persatuan dan kesatuan sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia makin tegas, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu mempunyai persatuan dan kesatuan. Keberagaman yang terdapat di Indonesia antara lain agama, suku, etnis, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Itulah mengapa penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah. Agama dari sudut pandang normatif senantiasa mengajarkan harmoni, kasih sayang, dan kerukunan antar sesama umat beragama, secara internal maupun eksternal. Secara internal terwujud dalam kerukunan dan toleransi di antara sesama pemeluk agama, dan secara eksternal adanya hubungan harmonis dan toleransi di antara pemeluk agama lain. Di era teknologi yang semakin maju, peran agama seharusnya tidak hanya tertuju pada ruang lingkup internal saja, namun juga harus mampu menjangkau masyarakat di luar agamanya. Dalam hal ini, agama berperan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di sekitar kita, ada berbagai tantangan yang bisa dihadapi. Berikut ini beberapa tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kurangnya kesadaran pada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya perbedaan pendapat satu sama lain mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, terlalu mementingkan suku, golongan, atau agama di atas kepentingan bersama. Ketakutan atau trauma tertentu pada peristiwa masa lalu yang dialami, dan adanya pengaruh budaya dari luar yang mempengaruhi pemahaman akan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, ada juga 3 hal yang menjadi tantangan ke depan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, diantaranya globalisasi, perubahan sosial yang sangat cepat, atau semakin melemahnya moralitas, kekeluargaan, kekerabatan, solidaritas sosial, dan sebaliknya semakin menguat individualisme, komunisme, dan kapitalisme. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, atau semakin mudahnya mengakses informasi dan melakukan komunikasi melalui interaksi dalam dunia maya. Dalam menghadapi tantangan
yang ada kita perlu mengedepankan kerukunan dan persatuan dalam beragama dengan cara satu, menampilkan ajaran Islam yang memiliki moralitas universal. Yang diusung di dalam universalitas adalah moralitas agamanya. Agama apapun akan mengajarkan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang, keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Menggalang pemahaman agama yang tidak sempit dengan klaim kebenaran yang eksklusif. 3. Mengembangkan sikap keberagaman yang moderat atau sikap keberagaman yang cenderung memberikan ruang bagi yang lain untuk hidup. Ada berbagai ayat dan hadis yang dapat menjadi rujukan dalam mengedepankan kerukunan beragama dalam peran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya adalah Quran Surah Al Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dan surah yang lain yaitu Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah, kamu sekalian satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka tidak boleh menzoliminya, menelantarkannya, mendustainya, dan menghinakannya. Takwa itu ada di sini, seraya menunjukkan dada beliau 3 kali. Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain. Demikian juga harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Selain cara di atas dalam menghadapi 3 tantangan yang akan datang, juga kita harus menerapkan berbagai sikap untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap tersebut adalah menanamkan gotong royong, menanamkan sifat tolong-menolong, menanamkan sifat kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama antar umat beragama yang berbeda, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, saling menghormati perbedaan antar sesama manusia, tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, sukuisme, dan rasialisme. Pengaplikasian peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaplikasian peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di kehidupan sehari-hari dapat kita lihat khususnya dalam kehidupan seorang ahli gizi yang banyak berbaur dengan orang lain, seperti masyarakat dan berbagai kelompok yang sangat beragam. Berikut pengaplikasian peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di kehidupan sehari-hari seorang ahli gizi. 1. Di dalam keluarga. Dalam lingkungan keluarga, pengaplikasian tersebut dapat dilihat dari saling menghargai serta saling menyayangi antar sesama anggota keluarga, selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai norma yang berlaku. Menghargai pendapat orang lain dengan cara tidak memaksakan kehendak kita terhadap mereka, selalu berusaha untuk dapat membantu anggota keluarga. 2. Di lingkungan perkuliahan, saling menghargai sesama mahasiswa, saling menghormati antar mahasiswa dan dosen, berusaha selalu sopan dan patuh terhadap dosen dan aturan yang ada. Tidak membeda-bedakan antar sesama maupun beda agama, saling terbuka dan selalu bergotong royong dalam hal kebaikan, menghargai perbedaan untuk menghindari perpecahan. Yang ketiga, di tempat kerja, saling bekerja sama, tidak ada perbedaan antar pegawai A dan pegawai B misalnya, saling menghormati dan bekerja sama, bergotong royong untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pekerjaan, selalu menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang keempat, di masyarakat, selalu menanamkan rasa kekeluargaan, toleransi terhadap sesama maupun beda agama, saling menghormati, menyayangi, dan menjaga, selalu bergotong royong atau bekerja sama untuk kebaikan bersama, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus senantiasa menerapkan semua perilaku yang mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi oleh dalil-dalil dan hadis yang telah dijelaskan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.